Tes tes. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Boleh ada yang bersuara? Sudah terdengar, Ibu. Oke, sebentar. Coba tadi Sri Wahyuni. Halo. Ada suaranya? Iya, iya, Bu. Ya, boleh di-mute lagi. Oke, sepertinya sudah ini ya, sudah settle semua ya. Selamat pagi ya, salam sehat untuk adik-adik semua. Selamat datang di semester baru ya. Jadi hari ini pertemuan pertama untuk mata kuliah pertama dan hari pertama untuk adik-adik semua di semester ini. Ini adalah mata kuliah Desain Media Pembelajaran. Seperti yang adik-adik bisa lihat di SIGA, ini saya mengampu 4 mata kuliah Desain Media Pembelajaran. Jadi ada 4 di sini, salah satunya juga adalah kelas kalian, kelas B ya. Nah, semoga kalian sudah menginput mata kuliah ini di KRS kalian dan semoga juga sudah disetujui oleh dosen wali. Karena kalau misalnya adik-adik tidak menginput mata kuliah ini, meskipun kalian masuk 16 kali pertemuan, tentunya nama kalian tidak ada di data ini gitu ya. Jadi ini adalah hal yang penting juga ya. Jadinya make sure ada nama kalian di sini gitu ya. Karena dosen pengampu mata kuliah tidak punya andil atau hak gitu ya untuk ngatur-ngatur nama mahasiswa di kelasnya ya. Jadi kami hanya meli saja nama-nama yang ada di sini gitu ya. Jadi untuk hari pertama ini mohon bisa diatur semuanya, artinya ketika misalnya ada hal-hal yang berkaitan dengan SIGA, penginputan KRS, itu bisa diselesaikan di hari ini gitu, di hari Senin gitu ya. Karena sepertinya juga operator prodi bakal merespon itu gitu ya. Ada yang mungkin ada kendala atau apapun itu bisa nanti melapor gitu ya ke operator agar nanti bisa ditindaklanjuti segera gitu ya. Karena jangan sampai nanti sudah masuk mata kuliah ini tapi di pertemuan selanjutnya nama kalian tidak ada di sini gitu ya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini saya bersama Pak Aan ya. Jadi saya sudah berkoordinasi dengan beliau. Saya akan masuk di 8 pertemuan awal. Jadi mulai dari hari ini pertemuan 1 sampai pertemuan ke-8 dan ini adalah kelas online gitu ya. Jadi kelas online ini nanti ini saya akan isi presensinya seperti biasa sebelum mungkin selesai kelas ini gitu ya. Jadi saya akan isi presensinya. Nah, sehingga saya mau share dulu untuk bagian jadwal
ya. Jadwal kalian itu biar kita sama-sama tahu nih gitu ya. Oh iya, kalian bisa lihat di sini saya merekam untuk mata kuliah ini. Semoga saja itu bisa jadi apa backup gitu ya. Kalau misalnya kalian ada kendala atau ada ingin menonton kembali silakan. Nah, ini jadwalnya sepertinya semuanya sudah punya ya. Jangan sampai nggak ada yang nggak punya jadwal gitu karena jadwal itu penting. Jadi kalau saya lihat di semester 6. Di semester kalian sekarang semester 4 ya. Jadi semester 4 itu harapannya kalian sudah tahu mata kuliahnya apa saja, dosennya siapa yang masuk, dan kelasnya di mana gitu. Itu sepertinya kayak syarat minimum gitu ya untuk kalian itu ready gitu untuk masuk di semester ini ya. Nah, jadi ketika saya itu kemarin ngecek mata kuliah kalian itu ternyata ini adalah mata kuliah yang satu-satunya adalah mata kuliah online ya. Jadi semuanya itu offline ya. Nah, mungkin kalian sudah tahu juga gitu ya keadaan di prodi bahwa kelas kita itu tidak mungkin mencukupi sehingga mata kuliah ini itu tidak ada ruangannya gitu. Jadi ruangannya itu ya ruangan di kamar masing-masing ya. Artinya online yang kita bisa lakukan gitu. Itu terjadi juga di tahun-tahun lalu sama. Jadi mata kuliah ini selalu berada di ruangan online, tidak ada ruangan fisiknya. Nah, kemudian ketika saya lihat di hari Senin, itu ini adalah mata kuliah pertama tentunya untuk hari Senin kalian. Nah, ada 2 mata kuliah lagi itu ya, mulai jam 11.40 sampai 13.20 di FKIP 35. Ini saya mengingatkan. Kemudian nanti di jam 13.20 sampai 15.50 di FKIP 37. Nah, artinya adalah ketika saya melihat ini, saya tahu bahwa perkiraan kalian itu before dan after kelas ini itu ngapain gitu ya. Artinya yang berkaitan dengan perkuliahan. Nah, jeda waktu dari jam 9.10 sampai jam 11.40 itu lumayan gitu. Artinya kalian tidak buru-buru gitu ke kampus ya. Ada jeda waktu lumayan lama di situ. Nah, jadi ini sudah bisa dikatakan kondisi kalian before dan after itu aman gitu. Jadi kalian tidak buru-buru ke kampus karena tidak langsung masuk mata kuliah selanjutnya gitu ya. Walaupun harus ke kampus karena 2 mata kuliah selanjutnya setelah mata kuliah ini itu offline semua gitu ya. Jadi biar saya tahu juga itu keadaan kalian, kemudian saya tahu juga artinya nanti ketika misalnya ada saja mahasiswa yang beralasan gitu ya mengenai saya mata kuliah lain gitu. Saya tahu persis karena sesuai jadwal seperti ini. Nah, adapun misalnya kalau ada entah kondisi di mana 2 mata kuliah ini berubah jadwalnya atau berubah waktunya dan lain sebagainya, tolong diinformasikan ke saya gitu ya. Karena saya hanya berpanduan di jadwal ini saja gitu ya. Oke, jadi semuanya tahu, saya tahu, kalian tahu untuk kondisi mata kuliah ini gitu ya. Oke, saya stop sharing. Saya langsung masuk saja ke bagian RPS.
Oke. Ya, nanti saya akan bagikan RPS ini ke kalian, entah lewat Google Drive atau seperti apa, nanti kita mungkin lihat bagaimana gitu ya. Nah, ini adalah mata kuliah desain media pembelajaran, RPS-nya masih pakai RPS tahun lalu ya. Ada perubahan, sudah ada yang saya edit sedikit-sedikit. Nah, sepertinya nanti bakal berjalannya saya menjelaskan ke kalian, ini mungkin bakal teredit juga gitu ya. Biar kalian kita sama-sama tahu gitu apa perubahannya, apa yang ada di dalam isinya dan lain sebagainya. Nah, untuk mata kuliah ini dosen pengampunya saya, jadi dosen pengampu dan dosen penanggung jawab itu saya gitu ya. Jadi adik-adik perlu tahu itu artinya adalah yang akan menginput nilai di SIGA itu saya, yang akan bertanggung jawab terhadap nilai kalian itu saya, yang akan memberikan nilai akhir itu saya, gitu. Kebijakan untuk apakah ada nilai yang jelek, kemudian itu diperbaiki, apakah bisa diperbaiki atau tidak, kemudian ada perpanjangan perbaikan nilai, ada misalnya nilai yang tidak lengkap dari kalian, itu saya, gitu ya. Jadi makanya mata kuliah ini, pertemuan ini penting, walaupun kebanyakan mungkin ada yang beranggapan pertemuan satu mungkin tidak sepenting pertemuan selanjutnya gitu karena hanya kontrak kuliah dan lain sebagainya. Tetapi bagi saya semua pertemuan itu penting dan khususnya juga pertemuan satu ini gitu ya. Biar kalian tahu segala macam apa ya, mata kuliah ini seperti apa, penilaiannya seperti apa, perkuliahannya seperti apa dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu ya. Nah, kemudian kita masuk ke mata kuliah prasyarat. Nah, mata kuliah prasyarat itu adalah mata kuliah yang harus kalian ambil sebelum mata kuliah ini, gitu ya. Nah, di sini sepertinya kalian sudah ambil semua ya mata kuliah prasyarat, mulai dari pengantar pendidikan, filsafat belajar dan pembelajaran, strategi belajar, perkembangan peserta didik dan profesi kependidikan. Itu ya, jadi yang berkaitan dengan pendidikan semuanya itu adalah mata kuliah prasyarat di mata kuliah ini. Artinya adik-adik semua, saya tidak bisa misalnya membahas atau kayak menambahkan secara detail terkait dengan pendidikan yang itu kawasannya sudah kalian pelajari gitu. Dan harapannya berarti kalian sudah dapat at least konsep-konsep dasar dari pendidikan itu sendiri gitu, yang nanti akan dipakai di mata kuliah ini ya. Jadi kita tidak mengulang lagi misalnya istilah pendidikan itu apa mungkin ya dan lain sebagainya. Kalaupun saya membahas atau kita membahas mungkin hanya sebagai pengingat saja bahwa apa sih misalnya pendidikan itu dan lain sebagainya gitu. Belajar itu apa dan lain sebagainya itu pasti sudah kalian ketahui ketika kalian sudah ngambil mata kuliah prasyarat ini gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan itu kalian sudah tahu juga bahwa kita sudah terakreditasi ASIIN ya, terakreditasi internasional yang dari Jerman tahun lalu ya. Maka ini penting untuk saya jelaskan ke kalian bahwa apa sih pentingnya mata kuliah ini ya. Jadi mata kuliah ini itu salah satu mata kuliah yang mendukung CPL atau capaian pembelajaran lulusan yang keenam. Jadi prodi kita itu ada mungkin saya tidak hafal 9 mungkin ya atau 10 sekitaran segitu capaian pembelajaran lulusan di prodi kita. Artinya ketika kalian nanti sudah lulus gitu ya,
harapannya kalian sebagai seorang individu lulusan itu mencapai atau sudah mendapatkan gitu ya kemampuan atau kayak sesuatu gitu yang prodi itu tawarkan atau kayak janjikan gitu ya. Nah, salah satunya adalah CPL ke-6. Jadi CPL ke-6 itu mampu menerapkan TIK, teknologi informasi dan komunikasi dalam literasi sains dan teknologi untuk pengembangan diri serta pembelajaran biologi yang inovatif. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang mendukung CPL ke-6 gitu. Jadi dari situ kalian sudah punya gambaran bahwa sedikit punya gambaran umum bahwa oh mata kuliah ini tuh penting karena ada landasannya gitu ya. Seperti itu. Nah, dari CPL ke-6 ini kita turunkan ke CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Saya perbesar lagi ya, mungkin tidak terlalu kelihatan. Oke, harapannya bisa kelihatan ya. Jadi ini kita masuk ke CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi dari CPL 6 tadi kita turunkan, kita sesuaikan dengan mata kuliah kita gitu ya. Mata kuliah desain media pembelajaran itu punya 3 CPMK. CPMK 1, 2, dan 3. Nah, CPMK 1, 2, dan 3 itu nanti akan kita lakukan di perkuliahan gitu ya selama 16 kali pertemuan. Mulai dari CPMK 1, yaitu mampu memahami konsep dasar dan prinsip desain media pembelajaran yang inovatif. Yang ini ya, nomor 1. Kita harus paham dulu konsepnya. Kita harus pahami dulu apa sih misalnya kayak apa itu desain media pembelajaran, apa itu media pembelajaran gitu ya. Apa itu media, apa itu pembelajaran gitu ya. Tuh, kemudian setelah kita memahami konsep dasar, CPMK kedua itu dilanjutkan gitu ya dengan mampu menganalisis masalah dalam penerapan media pembelajaran di sekolah dan memberikan solusi permasalahan gitu ya. Jadi harapannya ketika kalian paham konsep dasar dari desain media pembelajaran, kalian menggunakan konsep tersebut untuk menganalisis masalah dalam pembelajaran yang ada di sekolah gitu. Karena sekolah-sekolah itu kan pasti menggunakan media pembelajaran. Guru-guru itu pasti menyampaikan materi di dalam kelas itu tidak hanya berbekal seorang diri saja, tetapi pasti dilengkapi dengan media pembelajaran di sekolahnya gitu. Ya nanti kita akan tahu misalnya apa sih masalah di sekolah terkait media pembelajaran, kemudian dari kenyataan itu atau dari permasalahan itu kita berikan solusinya. Nah, solusinya tidak lain dan tidak bukan adalah kalian merancang atau mengembangkan media pembelajaran yang sederhana untuk sekolah, gitu ya. Jadi nanti di sini kalian belajar untuk membuat atau merancang tadi gitu, mulai dari awal draftnya seperti apa, produk dari media itu, dan bagaimana nanti kalian mengembangkan. Itu kita masuk ke CPMK ketiga gitu. Jadi untuk mata kuliah ini ada 3 CPMK. Yang pertama tadi memahami konsep dasarnya, kemudian menganalisis masalah dan merancang sebuah media gitu ya. Media pembelajaran sederhana di sekolah. Nah, mungkin saya masuk ke relevansi dari mata kuliah ini selain dia adalah salah satu mata kuliah yang mendukung CPL ke-6. Nah, adik-adik perlu tahu, saya mungkin beberkan saja gitu ya. Fakta bahwa kalian sekarang ada di semester 4 ya. Semester 4 itu
bukan awal lagi ya, tapi udah ada di bagian pertengahan dari fase kalian menempuh studi S1 gitu ya. Di mana harapannya kalian mahasiswa prodi pendidikan biologi itu bisa lulus cepat dan tepat waktu gitu ya. Semester 8 awal atau semester 7 akhir itu sudah bisa adik-adik lulus S1 gitu ya. Nah, hampir semua tugas akhir atau skripsi untuk prodi pendidikan biologi itu berkaitan dengan media pembelajaran. Mungkin nanti secara detail saya akan perlihatkan seperti apa sih misalnya contoh-contoh media tugas akhir dari mahasiswa tingkat akhir di prodi ini gitu ya. Jadi baik mahasiswa yang mengambil penelitian murni, penelitian misalnya yang berbasis lab atau berbasis lapangan, dan penelitian yang misalnya khusus ke pendidikan atau ke sekolah gitu ya, itu hampir semua bersinggungan dengan media pembelajaran gitu ya. Jadi produk dari tugas akhir kalian itu di sini kalau di prodi kita itu sudah ada 2 jalur, jadi jalur skripsi reguler gitu ya, dan juga ada jalur artikel gitu ya. Nah, keduanya itu berhubungan dengan media pembelajaran gitu. Jadi misalkan ya, contohnya ada mahasiswa yang mengambil penelitian murni ya. Misalnya temanya adalah identifikasi tumbuhan obat misalkan gitu ya. Nah, penelitian itu adalah penelitian identifikasi tumbuhan obat gitu. Jadi tidak bersinggungan dengan penelitian pendidikan ya. Tetapi karena mereka masih lingkup prodi pendidikan biologi, maka produknya itu walaupun penelitiannya tadi penelitian murni, penelitian botani, tapi hasil dari identifikasinya ya, jadi jenis-jenis tumbuhan obat yang sudah teridentifikasi itu dibuatkan sebuah media gitu ya. Kebanyakan media yang dikembangkan itu adalah buku saku, flipbook, ada misalnya video pembelajaran, poster dan lain sebagainya gitu ya. Jadi walaupun kalian mungkin saja tidak tertarik ke penelitian pendidikan misalnya yang ke sekolah, tetapi kalian tidak bisa lepas dari unsur pendidikannya itu sendiri gitu ya, yaitu kalau dalam hal ini adalah mengembangkan media pembelajaran gitu. Makanya dari informasi yang tadi saya berikan, mata kuliah ini tuh penting untuk kalian gitu ya. Jadi bukan sekedar ini adalah mata kuliah wajib harus kalian ikutin, kemudian nilainya harus bagus, itu adalah hal yang benar gitu ya yang kalian lakukan, tetapi kalian juga harus memproyeksikan diri atau aware bahwa mata kuliah ini sebenarnya bekal kalian untuk nanti ketika di tugas akhir kalian itu mampu memilih media pembelajaran ketika kalian mengambil penelitian murni. Itu media pembelajaran apa sih yang cocok gitu untuk kalian buat gitu ya. Jadi sudah ada bayangan ya bahwa yang pertama mata kuliah ini tuh penting untuk mendukung CPL ke-6. Kemudian yang kedua adalah untuk persiapan ketika kalian nanti di semester mungkin semester 5 atau semester 5 akhir, 6, 7 gitu ya, yang pasti sudah berpikir ke penyusunan tugas akhir atau penyelesaian tugas akhir, begitu ya. Jadi dari sini mungkin sudah bisa terbuka gitu ya pikiran kalian bahwa oh ternyata mata kuliah ini
bukan sekedar diambil aja gitu ya dan nilainya harus A gitu ya, tapi itu ada hal-hal lain yang bisa jadi benefit ketika kalian itu mengikuti perkuliahan ini dengan baik dan benar, maka bisa jadi kalian sudah ada misalnya bayangan saya mau ngapain sih di tugas akhir saya gitu ya. Nah, walaupun memang ketika kita lihat bobot SKS-nya itu hanya 2 SKS ya. Saya selaku dosen penanggung jawab itu sepertinya harusnya bisa lebih dari 2 karena kalian akan membuat sebuah produk gitu. Tapi untuk kurikulum sekarang masih 2 SKS. Nah, artinya ketika 2 SKS, saya juga memberikan konsekuensi yang sesuai dengan bobotnya. Jadi nanti apa yang akan kalian lakukan itu tidak berlebihan atau tidak lebih atau overwork gitu ya dari 2 SKS itu gitu ya. Kemudian dari 2 SKS berarti kita selesai 100 menit ya. Jadi di jam 9:10 saya sudah harus selesai atau menyelesaikan atau merampungkan ya setiap kali pertemuan gitu ya. Oke, kita lanjut lagi dari CPL ke CPMK kemudian ke sub CPMK. Di sub CPMK ini ada 7 ya. Dari sini ketika kalian baca sebenarnya kalian sudah bisa tahu kita mau ngapain di kuliah ini gitu ya. Karena 7 sub CPMK ini yang akan kita lakukan. Kalau di CPMK tadi itu adalah gambaran abstraknya atau kayak pemikirannya, idenya itu seperti ini gitu ya. Tapi di sub CPMK itu adalah mini dari kegiatan itu gitu ya. Nah, mulai dari sub CPMK 1 ya. Sub CPMK 1 itu mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik media pembelajaran abad 21 gitu. Jadi kalian harus tahu media pembelajaran yang lagi happening sekarang tuh apa gitu di sekolah, kemudian karakteristiknya apa sih gitu sampai media pembelajaran ini tuh populer atau diminati atau dikembangkan gitu ya atau banyak tersedia di sekolah gitu ya. Kemudian sub CPMK 2 mampu menjelaskan berbagai jenis media pembelajaran. Nanti kita akan belajar apa saja sih jenis-jenis media pembelajaran, berdasarkan apa sih media pembelajaran itu dikategorikan gitu ya. Kemudian untuk sub CPMK 3 mampu menjelaskan prinsip dan model pengembangan media pembelajaran. Nah, jadi sebelum kalian merancang atau membuat media pembelajaran, langkah-langkah ini atau sub CPMK ini itu harus kalian selesaikan satu demi satu gitu ya. Jadi makanya ketika kalian baca ini sebenarnya sebuah tahapan ya, tahapan atau proses ketika kalian mencapai sub CPMK 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 dan ketika kalian sudah di bagian sub CPMK 7, harapannya perkuliahan juga akan semakin selesai gitu ya karena dia bertahap, kemampuan kalian sudah kelihatan gitu ya before after ketika kalian ambil mata kuliah ini gitu ya, dan tentunya kalian sudah paham atau kalian sudah istilahnya sudah tahu atau sudah mata kuliah ini sudah kalian makan lah ya, karena semuanya sudah kalian dapatkan gitu. Jadi ini adalah tahapan sebenarnya gitu ya. Jadi mulai dari tadi sub CPMK 1 kalian menjelaskan karakteristik media pembelajaran, kemudian sub CPMK 2 kalian menjelaskan jenis media pembelajaran ya, jenis-jenisnya. Kemudian sub CPMK 3 menjelaskan prinsip dan model pengembangan media pembelajaran gitu ya. Jadi prinsip dan model pengembangan media pembelajaran ini adalah ada jenis-jenis model pengembangan yang nanti kalian bisa pakai untuk pedoman atau untuk acuan kalian
ketika mengembangkan sebuah media pembelajaran, gitu ya. Kalau dari penjelasan saya sekarang mungkin masih abstrak ya, tapi nanti saya akan membantu kalian gitu ya untuk belajar. Jadi adik-adik di sini bukan saya suapin ya satu-satu materinya ini dan lain sebagainya gitu ya. Saya ceramah gitu tidak, tetapi nanti saya akan bantu kalian gitu ya untuk memahami materi ini gitu ya. Nah, sub CPMK 5. Nah, sub CPMK 5, 6 dan 7 kalau kalian baca itu sebenarnya kalian sudah praktek gitu. Jadi sub CPMK 1, 2, 3, 4 itu adalah konsepnya. 5, 6, 7 itu sudah kalian lakukan gitu. Dari apa yang sudah kalian dapatkan konsepnya. Jadi mulai dari merancang draft media atau kayak konsep media pembelajarannya atau media pembelajaran apa ya? Gambarannya gitu ya, gambaran media pembelajaran yang akan kalian mau kembangkan gitu ya, kemudian mulai mengembangkan media pembelajaran dari draft tadi, lalu mampu mempresentasikan media pembelajaran tersebut gitu ya. Jadi sudah tergambar ya harusnya apa yang akan kita lakukan di mata kuliah ini. Nah, kemudian ketika kalian lihat di sini, ini adalah sinkronisasi atau keselarasan dari apa yang sudah saya jelaskan. Mulai dari CPL 6 itu, CPMK itu, dan sub CPMK itu. Nah, jadi dari tabel ini, kalian bisa melihat dari 100% penilaian mata kuliah ini, itu letaknya di mana saja. Untuk sub CPMK 1, dia presentasinya 5%. Sub CPMK 2, 10%. Sub CPMK 3, 10%. Sub CPMK 4, 15. Sub CPMK 5, 20. Ya, 6, 20, dan 7, 20. Nah, ketika kalian lihat di sini, bobot dari setiap sub CPMK lanjutan itu besar. Gitu ya. Tetapi kalian juga harus tahu bahwa untuk kalian bisa paham sub CPMK 5, 6, dan 7 dan nilainya bisa bagus, kalian harus juga melihat sub CPMK yang bagian 1 sampai ke 4 gitu ya. Jadi penilaian saya itu dilihat dari ketuntasan sub CPMK 1 sampai 7 di pertemuan 1 sampai pertemuan ke-16 gitu ya. Jadi kalau misalnya ada nilai yang tidak bagus, maka kalian sudah harus bisa refleksi bahwa saya itu misalnya pertemuan 2 itu sub CPMK berapa ya? Kalau ada yang tidak hadir, tidak kerja tugas, maka nilainya tidak bagus di sub CPMK itu gitu ya. Nah, adik-adik harus tahu itu gitu. Makanya kenapa saya memberikan ini ke kalian. Gambarannya seperti ini. Bahwa nilai saya transparan ke kalian gitu. Jadi bukan sekedar nilai subjektif misalnya oh saya suka anak ini gitu ya. Anak ini rajin atau apalah itu gitu ya. Kemudian nilainya A gitu, tidak. Jadi ada alasan nilai A itu kenapa gitu ya. Nah, sehingga dari situ adik-adik sudah tahu bahwa mata kuliah ini tuh ngomongin apa gitu ya. Ngomongin karakteristik pembelajaran abad 21, jenis media, prinsip dan model pengembangan. Kemudian nanti ada review artikel jurnal ini untuk UTS. Kemudian ada perancangan draft media, pengembangan media, dan penilaian media gitu. Itu materi pembelajaran untuk mata kuliah ini. Nah, kemudian untuk pustakanya, kalian bisa lihat di sini, saya tidak memberikan satu-satu pustaka atau referensinya. Ini semua bisa dilihat atau bisa dicari di website atau di Google, silakan
bisa pakai semua hal berhubungan dengan media pembelajaran gitu. Jadi tidak hanya satu buku saja gitu, tapi bisa apapun itu gitu. Yang penting relevan. Nah, kemudian kalau yang utama ini adalah buku gitu ya, terus juga ada website atau aplikasi yang nanti digunakan sebagai media. Nah, kemudian untuk pendukung semuanya adalah artikel gitu ya. Ini artikel saya semua, ini belum diperbarui gitu ya. Jadi nanti mungkin saya bakal perbarui lagi atau kalian bisa lihat Google Scholar saya gitu untuk melihat artikel dari Ibu Vita itu terkait media pembelajaran itu apa gitu ya, karena masih ada sebenarnya tahun lalu ada gitu ya pengembangan media yang dilakukan. Oke, kita masuk ke setiap dari pertemuan. Setiap pertemuan, untuk pertemuan pertama kita sudah atau sedang melakukan ini gitu ya, orientasi dan pengantar mata kuliah. Ini adalah sebenarnya sub CPMK 1 ya. Saya masukkan di sini ya, jadi biar kalian tahu ada perubahan. Jadi sub CPMK 1 ini untuk bobot penilaiannya nanti bakal saya edit juga gitu ya, karena harus ada nilainya di sini. Nah, mahasiswa mampu memahami kontrak kuliah dan alur perkuliahan, ini yang sedang kita lakukan. Kemudian bentuk dan kriteria dan bentuk penilaiannya itu adalah kehadiran dan partisipasi. Nah, mungkin tidak partisipasi sekarang, mungkin nanti kalau ada waktu ya saya akan minta kalian bikin resume, tapi kalau misalnya tidak ada waktu mungkin saya skip gitu ya. Dan nanti mungkin sub CPMK 1 ini tidak saya tambahkan di pertemuan 1. Kita lihat bagaimana nanti ya. Oke, kemudian untuk bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, penugasan mahasiswa, untuk metode pembelajarannya ceramah dan diskusi. Saya melakukan ceramah sekarang, berdiskusi nanti ketika ada yang bertanya gitu ya. Kemudian model pembelajarannya direct instruction gitu ya, DI. Jadi mungkin kalian sudah dapat itu sebenarnya di strategi ya, bahwa kalau direct instruction berarti yang jadi pusat pembelajaran itu adalah dosen atau guru. Jadi guru yang atau pengajar yang jadi pusatnya. Jadi kalian yang memahami atau menyimak sekarang gitu ya. Kemudian materi pembelajarannya tadi kontrak kuliah, CPL, CPMK, pengantar media pembelajaran, kalau misalnya ini masih ada waktu gitu ya, karena saya akan bahas satu demi satu tiap pertemuan. Oke, untuk daring ini mungkin ke Google Drive ya adik-adik, saya tidak minta kalian untuk bikin kelas di Google Classroom ya. Nanti Google Drive-nya bakal saya taruh di sini, nanti file yang saya kirim ke kalian kalau sudah fix. Oke, nah kita masuk ke sub CPMK 1 dulu ya. Ke tiap pertemuan, nanti kalau sudah selesai, ini saya bahas, kontrak kuliah saya bahas, saya nanti kalau ada waktu saya akan ini menjelaskan ini ya, pengantar media pembelajaran. Nah, sub CPMK 1 tadi mampu menjelaskan karakteristik media pembelajaran abad 21, tadi bobotnya 5% di sini ya, harusnya. Tapi kalau misalnya pertemuan 1 itu ada di sub CPMK 1-nya juga, nanti akan saya bagi penilaiannya gitu ya. Entah 2,5, 2,5 atau bagaimana. Nah, di sini kalian perlu perhatikan bahwa setiap pertemuan, setelah pertemuan 1 itu ada perubahan dari bentuk penilaiannya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan kedua, itu sudah ada presentasi kelompok 1. Gitu. Jadi nanti akan ada dibagi kelompok, seperti apa pembagiannya nanti kita bisa lihat sesuai waktunya ya. Kalau masih ada waktu kita bagi kelompok sekarang, kalau tidak ada saya minta kalian bagi kelompok sendiri gitu ya. Jadi ini presentasi kelompok 1 untuk pertemuan kedua minggu depan, Senin depan gitu ya. Kemudian nanti ada resume. Nah, resume-nya ini nanti kalian disuruh bikin mind map. Jadi bukan resume paragraf yang kalian tulis, tapi bikin mind map atau peta-peta konsep.
gitu ya, biar saya bisa lebih mudah menilai jawaban kalian. Kalau penjelasan saya kurang yakin itu bisa saya nilai dengan cepat gitu, karena satu dosen menilai berapa mahasiswa gitu ya di kelas ini gitu ya. Nah, jadi presentasi kelompoknya ini nanti saya langsung tulis di sini ya, itu PPT ya, bikin PowerPoint. Jadi saya tidak minta kalian bikin makalah untuk mata kuliah ini, tapi kalian bikin PowerPoint. PowerPoint untuk kalian presentasikan di pekan depan mulai dari pertemuan kedua gitu ya, untuk kelompok 1 gitu ya. Nah, kemudian nanti setelah selesai diskusi presentasi, maka nanti saya minta kalian bikin resume tiap orang gitu. Jadi ada tugas individu dan juga ada tugas kelompok kalian gitu ya. Kemudian bentuk penilaiannya berarti kalau presentasi kalian sudah tahu keaktifan kalian gitu ya, partisipasi kalian ketika kalian jadi pemateri, jadi moderator, jadi notulen, jadi penanya atau jadi yang menambahkan ya, dan lain sebagainya. Kehadiran tidak saya kasih masuk di sini karena itu sudah kewajiban. Jadi kalau kalian misalnya wajib datang 16 kali pertemuan, maka nilai kalian tidak nambah sebenarnya, itu sudah kewajiban gitu. Jadi saya tidak masukkan ke dalam sini sebagai penilaian. Tuh, ya. Kemudian bentuk pembelajarannya diskusi dan presentasi, artinya saya sudah tidak ceramah lagi, tapi kita diskusi dan presentasi bagi kelompok 1. Model pembelajarannya cooperative learning, jadi pembelajaran berkelompok gitu ya. Jadi ada kelompok yang presentasi, kemudian ada yang audiens untuk menyimak, kemudian diskusi 2 arah antara presentasi atau presenter dan yang sebagai audiens. Kemudian ininya juga Google Drive ya. Untuk materinya, nah materi untuk kelompok 1 itu adalah menjelaskan karakteristik pembelajaran abad 21. Karakteristik pembelajaran abad 21 ini kalian masukkan skill abad 21. Kalau nggak salah 4C atau berapa C atau berapa apa gitu ya. Tergantung kalian ngambil sumber apa. Nah, kalau misalnya 4C itu ada communication, kalau nggak salah kolaboratif, kreatif, kalau nggak salah, satunya lagi apa? Tambahkan di situ, gitu ya. Jadi skill abad 21 itu terserah kalian ambil skill menurut ahli gitu ya. Misalnya 4C ya, atau berapa C, silakan terserah. Nah, dari situ kalian harus menghubungkan karakteristik itu gitu ya ke media pembelajaran gitu ya. Misalkan saya mengambil 4C gitu ya. 4C tadi ada salah satunya communication. Communication ini adalah berarti kemampuan apa? Menyampaikan pendapat, memberikan informasi gitu ya. Dan informasi itu harus jelas, menarik, kemudian bisa diterima gitu ya dengan baik. Nah, salah satu skill itu gitu ya, itu menjadi alasan bahwa media pembelajaran itu perlu dalam sebuah penyampaian informasi. Dalam hal ini misalnya ketika guru menjelaskan informasi atau materi, guru perlu sebuah wadah atau media. Nah, media itu apa gitu ya? Media itu nanti kalian jelaskan menurut kalian media pembelajaran itu apa? Gitu. Oh, media pembelajaran ada media dan pembelajaran. Media itu apa? Pembelajaran itu apa? Gitu ya. Kalau menurut saya misalnya definisi media pembelajaran, media itu sebuah wadah atau perantara penyalur informasi. Dia berada di tengah-tengah gitu. Antara informasi, informan, ada media, kemudian ada audiens. Ketika ada media di tengah-tengah, maka informasi tersebut bisa lebih mudah diterima oleh audiens. Nah, begitu ya untuk kelompok 1.
Jadi saya sudah briefing kalian sebenarnya untuk pertemuan ini. Ya. Kemudian jenis-jenis media pembelajaran menurut siapa? Misalkan media pembelajaran itu dibagi atas berapa? Oh, kalau menurut saya media pembelajaran itu dibagi atas ada audio, ada visual, ada audio, visual, kemudian ada misalnya multimedia, kemudian misalkan ada 3 dimensi, dan lain sebagainya. Itu kalian jelaskan menurut siapa? Satu saja sumber yang kalian pakai. Gitu, ya. Oke, saya langsung lanjut ke subcap PMK 2. Subcap PMK 2, pertemuan ketiga dan pertemuan keempat, 5, 6, Oke, 6 ya. Jadi subcap PMK 2 itu dia dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-6. Pertemuan ketiga sampai pertemuan ke-6. Nah, di sini untuk bentuk pembelajarannya, bentuk penilaiannya itu sama ya. Jadi resume dan mind map. Resume, mind map dan presentasi. Hanya saja yang berbeda adalah materi yang kalian jelaskan. Untuk kelompok 2, di sini sudah kita masuk ke jenis-jenis media pembelajaran. Nah, kalau kalian lihat di sini, jenis media pembelajarannya sudah saya tentukan, yaitu untuk kelompok 2, pertemuan ketiga itu adalah media flipbook dan poster. Kenapa? Sebenarnya ini merefleksikan media-media pembelajaran yang yang populer atau yang sering dikembangkan oleh mahasiswa di tugas akhirnya, sehingga ini yang saya masukkan ke mata kuliah ini biar kalian juga tahu misalnya media yang sering dipakai itu atau yang sering dikembangkan itu apa. Adapun misalnya media lain yang mungkin tidak tercover di mata kuliah ini, mungkin kalian bisa belajar sendiri gitu karena ada waktu yang terbatas untuk mata kuliah ini gitu ya. Jadi untuk pertemuan ketiga kelompok 2 itu adalah mengidentifikasi fungsi media flipbook dan poster. Jadi kalian harus kasih tahu dulu sebenarnya media flipbook itu apa, poster itu apa, bedanya mereka berdua apa, fungsinya apa, kemudian kelebihan dan kekurangan dari media flipbook dan poster, dan berikan contohnya. Jadi nanti kalian harus jelaskan itu tadi ya, apa itu flipbook dan poster, kelebihan dan kekurangannya. Setelah itu kalian berikan juga contohnya. Contohnya misalkan flipbook apa yang ada di website mana gitu. Kalian cari misalnya flipbook materi apa sih di website yang kalian dapat di Google. Kalian perlihatkan di kelas, di ruangan ini nanti online di pekan ketiga, seperti apa sih flipbook itu? Satu saja, gitu ya. Jadi di sini contohnya, mungkin saya hapus ya. Jadi saya langsung tulis di sini berikan satu contoh flipbook dan poster, gitu ya. Jadi flipbook dan poster yang bukan kalian bikin, tapi yang sudah ada dari website mana gitu ya. Nah, nanti kalau ada waktu, jadi nanti presentasinya seperti biasa yang kalian sudah pernah lakukan. Kemudian diskusinya juga sudah seperti biasa juga, misalnya moderator buka satu sesi, sepertinya hanya satu sesi saja karena nantinya saya akan menambahkan gitu ya materi. Misalkan untuk contoh ini nanti saya akan kasih tahu flipbook dan poster di tugas akhir mahasiswa prodi pendidikan biologi itu seperti apa gitu ya, biar nanti kalian ada gambaran gitu bahwa seperti ini bentukannya gitu. Walaupun kalian sudah punya contohnya dari kalian sendiri tadi, kalian cari, tapi nanti kalau dari prodi ini seperti apa sih, nah saya punya, jadi nanti saya akan kasih tahu seperti apa bentukannya gitu ya. Oke, kemudian untuk subcap PMK 2 di pertemuan keempat itu masih sama subcap PMK-nya ya, tapi materinya beda.
Ini untuk kelompok ketiga, itu mengidentifikasi fungsi media video dan website. Jadi, yang paling populer di tugas akhir kita itu flipbook dan poster, kemudian video, kemudian website. Jadi ada yang mengembangkan website juga, gitu ya, kakak tingkat kalian. Makanya saya masukkan ini ke dalam sini. Nah, jadi nanti kalian kelompok 3 seperti kelompok 2 gitu ya, sama apa yang kalian lakukan tapi materinya beda. Gitu. Jadi kalian harus jelaskan video itu seperti apa sih ciri-cirinya, website itu seperti apa, bedanya apa, tentu berbeda ya. Kalian sudah mungkin sekarang juga udah tahu mungkin bedanya apa, tapi nanti kalian bahas lebih sistematis lagi untuk pertemuan keempat. Kemudian kelebihan video, ketika misalnya bikin video atau untuk pembelajaran, kelebihannya apa? Tapi kelebihan website apa? Gitu. Jadi dua-duanya harus dijelaskan. Begitu juga dengan kekurangannya, pasti punya kekurangannya. Gitu, ya. Kemudian sama juga berikan satu contoh untuk video dan website. Jadi kalian tidak bikin sekarang gitu ya, tapi kalian sertakan di PPT kalian atau kalian mau menampilkan, oh ini contoh video pembelajaran, ini contoh website pembelajaran gitu ya. Banyak sekali sumber-sumber yang sudah ada di internet, jadi kalian tinggal insertkan atau sisipkan di PPT kalian gitu ya. Biar kalian tidak hanya memahami konsepnya, tapi contohnya kalian tahu gitu. Real produknya seperti apa itu kalian tahu. Oke, ini saya sesuaikan lagi ya. Jadi Google Drive semua untuk LMS-nya atau ya WhatsApp grup sebenarnya juga ya. Nah, kemudian ini contohnya juga jadi contoh video dan website. Oke, kemudian untuk pertemuan kelima, sub CPMK-nya 2, masih CPMK 2. Nah, di sini untuk kelompok 4, yang dibahas atau yang dijelaskan itu adalah media 3 dimensi dan AI. Gitu ya. Jadi nanti 3 dimensi itu adalah media yang bisa kita pegang. Volumenya kita lihat gitu. Misalkan apa ya, kalau kalian jalan-jalan ke ruang bawah itu ya di Prodi, di depan ruangannya Pak Rauf, Ibu Haya, itu ada tersedia media 3 dimensi. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kelompok 4 mau foto produk 3 dimensi yang sudah dibikin oleh mahasiswa yang sudah ambil mata kuliah ini, silahkan. Kalian kasih lihat contohnya, oh ini 3 dimensi yang sudah dikembangkan gitu ya. Medianya sih apa, medianya itu bentuknya bagaimana dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalian bisa foto, kemudian kalian bisa jelaskan gitu ya. Nah, kemudian AI. Jadi nanti di sini untuk kelompok 4 jelaskan AI yang dipakai gitu ya untuk media pembelajaran. Ada AI yang bisa dipakai untuk bikin PPT, bikin video, bikin apa sih namanya, video yang bukan kita yang ngejelasin, tapi orang si AI-nya yang ngejelasin gitu. Secara visual misalnya ada kayak gambar AI-nya gitu ya, kemudian ada suaranya dari AI gitu, kita hanya transkrip teksnya gitu ya. Nah, itu kalian jadikan contoh untuk materi kalian. Jadi contoh AI yang bisa dipakai untuk media pembelajaran itu apa gitu ya. Satu contoh media 3 dimensi dan AI. Kemudian ini juga dia Google Drive untuk materinya tadi contoh ya, media 3 dimensi dan AI. Nah, untuk pertemuan ke-6, kelompok 5, mind map ya. Kelompok 5 itu kalian menjelaskan
media berbasis games evaluasi. Nah, ini dipakai juga di tugas akhir, gitu ya. Misalkan pakai media Kahoot, ya. Ada namanya kayak Kahoot, Quizzes, gitu ya, atau apapun itu. Ada banyak sekali Google, bukan Google apa ya? Saya lupa istilahnya. Ada banyak. Jadi jelaskan beberapa gitu karena kalian hanya satu saja jenis medianya, media berbasis games evaluasi gitu, kayak games atau permainan, dia bentuknya kayak website gitu ya. Itu bisa dipakai oleh misalnya guru-guru di kelas untuk melakukan brainstorming atau kayak evaluasi gitu ya. Itu masukkan di sini ya. Jadi kalian berikan contohnya bukan hanya satu ya, beberapa gitu ya. Kalaupun misalnya kalian tidak mengcover misalnya yang saya nanti mau berikan, nanti saya berikan. Misalkan ada yang tidak ada misalnya di sini kan dan lain-lain, saya belum kepikiran namanya karena saya tidak hafal. Jadi nanti ketika sudah selesai diskusi saya akan tambahkan media berbasis games evaluasi itu apa saja misalnya yang dipakai di tugas akhir sekarang ya. Jadi beberapa contoh media games evaluasi. Jadi bentuknya website ya. Jadi dia bentukan sesuatu yang bukan dikembangkan oleh setiap guru tapi sudah ada website officialnya. Jadi kalian tinggal tampilkan. Coba kalian mainkan. Misalkan kalian mau pakai Quizzes, Kahoot. Nah, kalian mainin dulu gitu sebelum kalian presentasi. Biar kalian kasih lihat oh fitur-fiturnya seperti ini. Gitu ya. Oke, kemudian ini Google Drive juga untuk LMS-nya. Ini games evaluasi ya. Games dan evaluasi, betul. Jadi bisa games, dia bisa berupa permainan, untuk permainan bisa juga berupa evaluasi. Nah, ini beberapa contoh. Ini games dan evaluasi. Oke, beberapa contoh sudah ya. Kita ke pertemuan ke-7, kita masuk ke sub CPMK 3. Sub CPMK 3 itu mampu menjelaskan model pengembangan media. Jadi di sini ada model-model pengembangan media yang biasanya setiap yang mau mengembangkan media atau developer gitu ya, media itu dia mengacu ke suatu model gitu. Misalkan saja saya di S2 saya itu saya pakai model 4D, 4D gitu ya. D yang pertama define gitu ya. Misalkan kalian ambil di sini 4D atau ADDI dan lain-lain. Ada banyak ya. Misalkan saja saya tadi pakai 4D. 4D itu ada define, design, develop, and disseminate gitu. Jadi menganalisis medianya, apa yang mau dibikin gitu ya, merancang draftnya, mengembangkan media sebenarnya, dan menyebarkan media yang sudah tadi ada gitu ya. Nah, jadi untuk kelompok 6 itu kalian berikan 2 at least jenis model pengembangan media yang sering dipakai 4D dengan ADDI. Ada banyak sebenarnya, kayak Dick and Carry gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, setelah kalian jelaskan 4D, ADDI, dan lain sebagainya, nah jenis-jenisnya ini bukan hanya kalian jelaskan aja, tetapi nanti juga kalian jelaskan tahapannya. Karena kalau kalian lihat di sini 4D itu berarti ada D-nya 4, kemudian ADDA itu ada 5, tahapannya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi setiap dari jenis model pengembangan itu ada tahapannya, gitu ya. Kemudian kalian jelaskan di situ contoh dari media pembelajaran dari jenis model pengembangan. Misalkan 4D. 4D itu kebanyakan model pengembangan 4D itu mengembangkan media apa? Misalkan waktu saya S2, 4D yang saya kembangkan
atau saya mengembangkan media untuk mengembangkannya itu saya pakai 4D gitu ya. Nah, contohnya adalah saya bikin weblog atau website gitu. Nah, kalian dapat dari mana sih informasi ini? Kalian coba lihat beberapa artikel dari media pembelajaran. Artikel dari media pembelajaran itu pasti menyebutkan jenis model pengembangannya apa dan apa yang dia kembangkan. Jadi tidak semua misalnya 4D itu berlaku untuk ADDI juga gitu. Jadi ada kayak karakteristiknya seperti itu ya. 4D dan ADDI gitu ya. Nah, untuk pertemuan ke-8. Pertemuan ke-8 itu ini untuk penilaian nanti saya edit lagi ya. Karena mungkin perlu diperbarui. Nah, untuk pertemuan ke-8 ini adalah UTS adik-adik. Jadi untuk UTS adik-adik itu melakukan review artikel gitu ya. Jadi mengidentifikasi model pengembangan media. Sebenarnya ini kelanjutan dari apa yang sudah kalian lakukan. Jadi di pertemuan ke-7 itu kalian belajar jenis-jenis dari model pengembangan media. Nah, nanti di pertemuan ke-8 kalian memilih beberapa artikel. Kemudian kalian identifikasi model pengembangan media yang mungkin saja sama atau berbeda dengan yang sudah dijelaskan di pertemuan ke-7. Kemudian kalian mengidentifikasi media pembelajaran yang dikembangkan itu apa, gitu ya. Nanti untuk teknisnya seperti apa pelaksanaan UTS-nya bakal saya informasikan mendekati waktu pertemuan ke-8 gitu ya. Nah, kemudian setelah itu saya selesai masuk di kelas kalian. Jadi saya hanya sampai pertemuan ke-8, tetapi saya menjelaskan juga pertemuan ke-9 sampai ke-16 untuk kalian tahu ancang-ancang apa yang kalian lakukan. Ya. Jadi nanti bersama Pak Aan, kalian tinggal menerapkan pemahaman kalian di pertemuan 1 sampai pertemuan ke-8 ini bersama saya gitu ya. Di pertemuan 8 selanjutnya, itu setelah UTS. Nah, ketika kalian lihat di bagian sini, samping-samping ini bobotnya besar-besar semua. Jadi adik-adik perlu benar-benar aware mulai dari sekarang gitu ya, bahwa mata kuliah ini apa sih tagihan tugasnya, apa yang mau dilakukan, dan lain sebagainya. Nah, mulai dari pertemuan ke-9 sampai 10, itu kita masuk ke sub CPMK 4, jadi mampu menganalisis masalah penerapan media pembelajaran di sekolah. Nah, bentuknya nanti di sini adik-adik berkelompok ya. Jadi bukan individu. Waktu tahun lalu itu individu. Gitu. Jadi kalian sudah diringankan membuat tugas media nantinya itu berkelompok, tidak individu gitu ya, karena berat. Jadi harapannya sekarang kalian sudah mulai bisa tahu nanti ngapain aja nih setelah selesai sama Ibu Vita ke Pak Aan saya mau ngapain gitu ya. Jadi nanti ketika Pak Aan masuk kalian tidak kosong gitu ya. Jadi pikiran kalian tidak kosong atau kalian tidak prepare karena saya sudah kasih tahu sekarang. Saya juga sudah akan nanti mungkin video rekaman ini bakal saya upload lagi ke YouTube saya dan kalian bisa nonton. Jadi sudah ada sebenarnya sumber-sumber pembelajaran yang saya kasih. Jadi apakah kalian mau perhatian atau aware atau mau bertanggung jawab dengan mata kuliah atau tidak, itu tergantung kalian gitu ya. Nah, saya masuk ke pertemuan ke-9 dan ke-10. Jadi dua pertemuan ini itu mengcover sub CPMK 4. Jadi di sini kalian berkelompok, entah itu berkelompok nanti kelompoknya sama atau berbeda, itu nanti mungkin kebijakannya Pak An bagaimana gitu. Tapi at least kalian tahu bahwa ini berkelompok gitu ya. Nah, di sini di dua pertemuan ini kalian harus bisa mengidentifikasi masalah terkait media pembelajaran di sekolah melalui artikel. Karena di pertemuan ke-8 kalian sudah sebenarnya latihan untuk berkenalan dengan artikel-artikel yang berhubungan dengan penelitian media, pengembangan media, gitu ya. Jadi nanti kalian mengidentifikasi masalah di sekolah mengenai media pembelajaran itu kalau di RPS ini tidak wajib kalian ke sekolah.
gitu ya. Tapi masalah itu kalian dapatkan dari artikel, dari review artikel itu gitu. Oh, kalian dapat bahwa di latar belakang masalahnya apa aja nih medianya. Nah, dari situ kalian bisa identifikasi apa saja masalah-masalahnya gitu ya. Setelah itu kalian merumuskan solusi dari media pembelajaran. Artinya solusi dari media pembelajaran ini adalah media pembelajaran yang akan kalian kembangkan di pertemuan 11 sampai seterusnya gitu. Jadi satu media pembelajaran berhubungan dengan masalah. Jadi masalahnya harus connect dengan solusinya. Kalau misalnya masalahnya nggak connect dengan solusinya, maka walaupun medianya bagus, itu tidak menjawab masalah. Itu harus kalian ketahui bahwa ketika mengembangkan sebuah media pembelajaran, itu tidak asal-asalan. Harus ada pemikiran di awal, alasannya pasti harus ada gitu ya. Nah, di sini adik-adik akan dibimbing oleh Pak Aan untuk membuat media pembelajaran sederhana gitu ya, mulai dari menganalisis sebuah masalah. Tapi nanti ketika mungkin saja ada kayak himbauan dari Pak Aan, karena pasti kebijakan spesifiknya itu mungkin ada yang berbeda mungkin ya, karena itu sepenuhnya di tangan Pak Aan, jadi mungkin kalian harus ikutin itu. Misalkan, oh kalian boleh ke sekolah untuk mengobservasi pembelajaran di kelas itu, mereka pakai media apa, kemudian dari situ kalian dapat masalahnya apa. Nah, dari situ kalian berikan solusinya, itu bisa gitu ya. Tapi kalau di RPS ini kalian tidak wajib ke sekolah gitu ya. Oke, nah produknya adalah laporan analisis. Jadi laporan analisis dan laporan solusi itu sudah ada di tangan kalian atau sudah ada yang kalian lakukan. Gitu. Jadi setiap pertemuan itu harus terprogres laporan itu nantinya, ya. Jadi di sini sudah tidak ada presentasi, tetapi sudah diskusi kalian. Kemudian model pembelajarannya team based project, artinya kalian sudah tahu bahwa ketika kalian berkelompok, kalian akan membuat sebuah proyek atau produk akhir untuk mata kuliah ini. Gitu ya. Nah, selanjutnya untuk pertemuan ke-11 dan ke-12 itu ini mengcover sub CPMK kelima. Jadi kalau kalian lihat bobotnya besar penilaian ini karena itu tadi adik-adik. Jadi harapannya di 8 pertemuan akhir itu kalian sudah merancang sebuah media, bukan lagi belajar media itu apa dan lain sebagainya gitu ya. Nah, untuk pertemuan 11 dan 12 itu kalian merancang draft. Artinya draft itu adalah sebuah apa ya, kayak media pembelajaran yang mau kalian bikin apa, kemudian kalian bikin storyboardnya, artinya kayak apa aja sih alat-alat atau bahan yang mau disiapkan untuk bikin media itu gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Jadi kalian sudah selesai sebenarnya untuk menganalisis masalah dan menentukan media pembelajaran apa yang kalian mau bikin di pertemuan 9 dan 10, tapi di pertemuan 11 dan 12 kalian sudah dibatasi media pembelajarannya, misalnya oh saya mau bikin poster nih. Oke, jadi nanti di pertemuan 11 dan 12 itu kalian sudah fokus ke poster yang akan kalian mau bikin gitu. Nanti di situ kalian diskusi di kelas bersamaan dengan mungkin dibimbing sama Pak An, kalian bisa bertanya dan beliau nanti bakal kasih tahu juga seperti apa, misalnya saran-saran dari beliau dan lain sebagainya, ada perbaikan dan lain sebagainya, itu nanti di pertemuan 11 dan 12 gitu ya. Nah, di sini juga kalian memilih model pengembangan tadi. Jadi model pengembangan yang kalian mau pakai apa? Misalkan oh dari karakteristik dari masalahnya, kemudian media yang mau dibikin sepertinya cocok deh. Model pengembangan yang saya mau pakai itu pakai ADDI. Nah, itu ya. Jadi kalian bukan hanya mengembangkan media tapi kalian juga runut melakukan itu langkah demi langkah. Gitu ya. Nah, produknya itu adalah laporan draft media. Jadi laporannya nanti akan kalian berikan ke Pak An untuk Pak An juga bisa periksa dan juga berikan saran gitu ya. Oke, ini Google Drive juga.
Kemudian untuk pertemuan ke-13 dan ke-14 itu melanjutkan pertemuan di pertemuan 11-12, yaitu mengembangkan media pembelajaran. Artinya ketika Pak Aan sudah meng-ACC, sudah menyetujui bahwa oh draftnya sudah bagus, maka kalian sudah bisa mengembangkan medianya atau membuat media itu posternya sudah kelihatan. Oh, posternya bentuknya seperti apa, isinya materinya tentang apa, gambarnya apa, komponen di dalamnya apa, gitu ya. Jadi produknya itu adalah media pembelajaran dan laporan akhir, gitu ya. Oke. Nah, kemudian untuk pertemuan 15 dan 16, ketika kalian sudah bikin media pembelajaran itu, maka kalian presentasikan, mampu mempresentasikan media pembelajaran. Artinya nanti kelompok itu harus bisa mempresentasikan media pembelajaran yang sudah dikembangkan, ya. Jadi kalian harus bagi tugas, siapa yang menjelaskan apa, dan lain sebagainya. Gitu, ya. Kemudian setelah itu bukan hanya kalian mempresentasikan, tapi kalian juga harus mampu menilai media pembelajaran kelompok lain, gitu. Karena nanti di tugas akhir kalian ada komponen penilaian atau validasi media pembelajaran. Gitu. Jadi nanti di mata kuliah ini sebenarnya kalian itu diajar atau dilatih untuk memberi apa ya, menggambarkan tugas akhir kalian itu seperti apa sih gitu. Media yang kalian mau pakai, yang kalian mau bikin apa, sasarannya kemana gitu ya, penilaiannya bagaimana. Karena media itu harus dinilai gitu ya oleh ahli. Nah, di pertemuan 15 dan 16 ini itu kalian diajar untuk menilai media orang lain atau media kelompok lain. Apakah media itu bagus atau tidak, layak atau tidak, itu bukan berdasarkan kesukaan, tapi sudah ada nanti panduan atau pernyataan atau kayak butir-butir penilaiannya gitu ya. Oke. Nah, ini untuk 16 pertemuan. Untuk bobot penilaiannya di sini resumnya 10% ya, yang mind map tadi. Keaktifan ini untuk pertemuan 1 sampai 8 ya adik-adik, yang resum sama keaktifan ini ya. Karena tim based project itu dia mengcover 8 pertemuan kedua gitu. Jadi keaktifannya itu di bagian tim based project untuk pertemuan ke 8 pertemuan kedua setelah UTS. Gitu ya. Nah, UTS-nya 25%. Jadi kalau kalian lihat di sini tim based project itu 50% untuk pertemuan 8 setelah UTS gitu ya. Dan penilaian untuk 8 pertemuan awal bersama saya resum, keaktifan dan UTS. Jadi pas 50%. Begitu. Oke. So far so good atau ada yang mau ditanyakan? Jadi seperti itu ya. Jadi saya sudah memberikan gambaran ke kalian dan harapannya kalian sudah bisa tahu mata kuliah ini penting gitu ya. Walaupun hanya 2 SKS saja. Oke, saya mau menambahkan lagi saja kontrak kuliah atau mungkin aturan ya dalam perkuliahan ini. Nah, adik-adik perlu tahu bahwa walaupun ini adalah mata kuliah online, tetapi kita harus berlaku sama seperti kita berkuliah tatap muka offline. Jadi tidak bisa kita hanya masuk saja tanpa aturan. Jadi saya akan berikan aturan di sini. Kalau enggak terima, silakan bisa kasih tahu ke saya apa mungkin yang bisa kita negosiasikan ya. Nah, yang pertama adalah link Google Meet untuk 8 pertemuan awal itu akan dosen berikan gitu ya. Jadi kalian tinggal masuk saja. Terus yang kedua, kok 3? 2 ya.
Oke, yang kedua, semua mahasiswa itu harus datang atau join ya di kelas Google Meet ya. Keterlambatannya 15 menit gitu ya. Kalau misalnya lebih dari 15 menit maka silakan bisa tetap masuk, tapi saya tidak akan absen, tidak isi presensi kalian. Karena kita harus punya aturan. Kalau tidak seperti itu, maka tidak akan terselenggara perkuliahan itu, gitu ya. Terus yang ketiga, pastikan data internet ada, gitu ya, dan gadgetnya ready. Artinya baterainya dan lain sebagainya, gitu ya. Itu harus bisa dipakai ketika kalian mau join di kelas ini. Gitu ya. Ini hal-hal sepele tetapi bisa jadi itu membuat kalian tidak masuk ketika saya bertanya, misalnya saya tunjuk orang yang nggak ada, alasannya internetnya habis, gadgetnya mati, baterainya dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu harusnya kalian sudah bisa prepare. Karena ini adalah mata kuliah hari pertama dan mata kuliah pertama di hari ini, hari Senin gitu ya. Jadi harusnya sih kalian tidak ada tuh alasan untuk saya tidak ngecas baterai HP saya karena saya sudah pakai di mata kuliah lain gitu kan. Karena ini baru ini adalah mata kuliah satu-satunya online dan kalian masih ada di tempat kalian masing-masing gitu. Jadi kalian belum di kampus gitu ya. Jadi harusnya itu bisa disiapkan. Kemudian semua mahasiswa itu harus on cam. Saya tidak mau ada alasan off cam ya, karena ya itu tadi konsekuensinya adalah kita kelasnya online gitu. Kalau kita kelasnya offline, maka tidak ada persyaratan ketiga dan keempat gitu. Gitu ya. Jadi konsekuensinya seperti itu ya. Jadi adik-adik perlu bisa memahami gitu. Dan mungkin saya tidak akan memberikan pesan-pesan ini lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu. Karena saya juga bosan mungkin dan mungkin kalian juga bosan untuk mendengar itu gitu. Jadi harapannya kalian sudah aware bahwa oh sama Ibu Vita itu harus on cam, kemudian harus datang tepat waktu. Gitu. Ya, entah kalian mau pakai HP atau mau pakai laptop atau mau pakai apapun itu silakan. Tapi harus saya bisa tahu kalian ada di situ, kalian tidak tidur, dan kalian rapi. Artinya apa yang saya lihat, oh kalian proper gitu ya penampilannya. Terus yang kelima, satu device, satu orang. Gitu. Jadi biar saya tahu ada berapa orang di situ dari username-nya. Karena Google Meet itu tidak bisa mengubah nama, karena beda dengan Zoom gitu ya. Jadi mungkin saja ada nama email kalian yang mungkin bukan nama kalian gitu ya. Itu saya tidak bisa suruh kalian bikin email baru, tetapi artinya satu orang, satu device untuk saya tahu bahwa oh ada orangnya gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk gambaran mata kuliahnya ya, gambaran MK ini untuk aturan MIT 1 sampai 8 ya. Siapa tahu Pak An punya kebijakan lain silakan. Gambaran MK gambaran 100 menit ya adik-adik, biar nanti kalian bisa mungkin tergambar gitu ya nanti pertemuan kedua seperti apa dan seterusnya. Gambaran 100 menit itu, makanya saya minta kalian harus on time, itu adalah agar kita tidak mengambil waktu lagi untuk menunggu orang, menunggu presenter yang mau tampil, menunggu apa lagi, dan lain sebagainya gitu. Karena kita hanya punya waktu 100 menit. Jadi 100 menit itu kita pakai dengan baik agar ya kita bisa efisien gitu dalam
melaksanakan perkuliahan ini gitu ya. Nah, gambaran 100 menit ini adik-adik saya mungkin masuk langsung ke tugas resume dan mind map ini ya, biar kita nanti bisa alokasi waktu yang lain. Nah, jadi 100 menit itu saya tidak minta kalian bikin resume itu setelah 100 menit, tapi itu include di 100 menit itu. Jadi kalian tetap online seperti ini ya, berada di depan HP atau layar laptop kalian, tapi kalian sambil mengerjakan resume itu. Biar saya tidak menunggu lama untuk kalian selesaikan itu. Misalnya kalian selesai malam, baru saya nilai malam itu, gitu kan? Itu tidak sehat sepertinya untuk mungkin istirahatnya kalian dan juga saya. Jadi resume atau mengerjakan resume atau mind map ini itu include dalam 100 menit. Jadi sekitar 20 menit maksimal ya kalian mengerjakan resume kalian. Gitu ya. Kemudian setelah kalian mengerjakan resume, entah kalian mau tulis resume mind map-nya itu di kertas gitu ya, silakan. Terus nanti kalian tinggal foto mind map itu, kalian tinggal upload ke Google Drive. Seperti itu. Berarti kalau sudah kalian upload, maka sudah selesai tugas kalian, dan ketika kalian selesai mata kuliah ini, keluar dari Google Meet, kalian tinggal melanjutkan kehidupan kalian gitu. Artinya kalian sudah tidak terbebani tugas lagi. Begitu ya. Jadi makanya 100 menit itu saya kasih gambarannya seperti apa. Nah, untuk resume sudah ya, jadi maksimal 20 menit. Presensi itu saya kasih 5 menit, walaupun mungkin hanya manggil kalian ya. Presensi 5 menit, ketika saya panggil kalian tidak ada orangnya, maka ya saya kasih alfa gitu. Kalau kalian sakit dan lain sebagainya, tolong informasikan sebelum mata kuliah ini ada. Misalkan jam 7 paginya atau misalnya sorenya, kemarinnya gitu boleh. Kemudian sisa 25 menit berarti ada berapa? Nah, untuk presentasi mungkin sekitar 40 menit. Oh, sorry, presentasi dan diskusi ya. Saya kasih tambahan, lalu saya menambahkan mungkin sekitar 20 menit, 60, 80, 85, mungkin 30 menit di sini, atau 20 menit saja. 60, 80, 85 ya, berarti masih ada 15 menit lagi. Hmm, 85. Mungkin saya bisa nambahkan 30 atau 25 ya. 25 sampai 30 menit. Ambilnya 30 saja ya. 30 berarti 70, 95 berarti 5 menitnya ini dan lain-lain ya. Kalau ada hal-hal misalnya dari sini yang tidak butuh 5 menit lagi gitu ya. Jadi dari sini sudah ada gambaran adik-adik. Jadi nanti untuk moderator kelompok 1 itu sudah bisa kasih waktu stopwatch gitu. Oh, kelompok 1 presentasinya berapa menit, diskusinya berapa menit gitu. Kalau misalnya diskusinya untuk sesi 1 sudah selesai dan sudah pas 40 menit, maka tinggal ditutup gitu. Kemudian moderator notulen seperti biasa dari kelompok selanjutnya gitu ya. Misalnya kelompok 1 maju, kelompok 2 presenter, moderator sama notulennya dari kelompok 2. Begitu. Oke, seperti itu ya. Jadi sepertinya
kita punya 13 menit lagi ya. Nah, saya tidak bisa mungkin kasih tugas untuk pertemuan satu, ada yang happy. Jadi untuk pertemuan satu nggak ada tugas ya. Tapi nanti dimulai dari pertemuan dua sudah ada tugasnya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Untuk Google Drive-nya saya sudah ada, sudah saya sediakan nanti. Jadi nanti kalian tinggal buka saja RPS ini, nanti saya kirimkan ke kalian. Kemudian atau Google Drive-nya saja ya, saya kirimkan terus nanti di situ ada RPS-nya. Begitu. Kemudian untuk pertanyaan terkait misalnya mata kuliah ini seperti apa, tugasnya dan lain sebagainya, itu silakan di grup WhatsApp kita ya, di mata kuliah kita, grup WhatsApp kita yang mata kuliah desain media gitu. Jadi saya tidak menerima pertanyaan individu dari chat pribadi ya, karena nanti bakal kecampur sama mahasiswa bimbingan saya. Gitu. Jadi kalian langsung ke grup WhatsApp itu saja. Kemudian untuk kebijakan terkait apakah Ibu Vita mau melakukan perbaikan nilai kalau misalnya nilainya jelek, sepertinya tidak. Gitu ya. Saya tidak akan membuka kesempatan kedua ya karena repot gitu ya. Saya harus buka lagi siganya, buka lagi nilainya dan lain sebagainya. Nah, jadi karena saya sudah kasih hal seperti itu ke kalian di awal, kalian sudah harus tahu bahwa kalian boleh memonitor tugas kalian gitu ya. Selama tugas kalian ada di Google Drive untuk pertemuan ke-8, 8 pertemuan ini, at least nilai kalian di 8 pertemuan ini sudah bagus gitu. Ya. Makanya kenapa saya meminta tugas mind map itu dikerjakan di waktu yang ada di mata kuliah ini. Jadi 100 menit itu kalian kerjakan tugas itu agar saya bisa memeriksanya langsung. Kalau saya memeriksanya langsung, berarti saya kasih feedbacknya langsung ke kalian. Gitu. Kalau saya kasih feedbacknya langsung ke kalian, kalian sudah tahu kesalahannya apa. Misalkan nanti di mind map kalian keliru menuliskan materinya yang kalian pahamin gitu ya. Maka nanti di situ akan saya kasih komentar bahwa ini keliru gitu. Dan nanti itu bisa kalian lakukan perbaikan untuk di pertemuan selanjutnya gitu ya. Jadi saya pengennya kalian saya bisa pantau pemahaman kalian itu dari mind map itu gitu ya. Mind mapnya seperti apa? Coba ya saya kasih sedikit contoh. Mind map itu peta konsep. Peta konsep itu artinya kalian apa yang kalian pahamin selama 100 menit itu gitu ya, itu yang kalian tuliskan di dalam tugasnya. Tidak perlu lagi kalian copy paste dari sumber lain. Jadi saya hanya minta pemahaman kalian saat itu saja. Jadi artinya kalau misalnya kalian tidak menyimak, berarti ya mind map-nya pasti juga tidak akan maksimal gitu. Ya. Saya coba bikin ya untuk mind map-nya. Bentuknya seperti apa terserah. Apakah mau dalam bentuk bikin Canva, kayaknya agak menyita waktu ya. Jadi kalian tinggal tulis tangan aja, kemudian kalian bikinkan kotak-kotaknya. Misalkan,
shape-nya terserah aja gitu ya. Misalkan di sini kalian tulis gitu ya nama kalian. Misalnya nama kalian aja di situ tulis NIM-nya berapa gitu ya. Mind map 2 gitu ya. Kemudian kalian tinggal hari ini kita ngomongin tentang apa ya? Ngomongin tentang pengenalan desain media. Gitu ya, desain media pembelajaran. Yang saya tahu ya, media pembelajaran itu definisinya adalah nanti kalian tinggal bikinkan arrow-nya gitu ya atau penunjuknya. Ini kasarannya aja ya. Jadi dengan seperti ini saya tahu kalian itu nyimak atau enggak tanpa saya membaca banyak sekali kalimat di jawaban kalian. Gitu ya. Jadi media pembelajaran menurut saya adalah dibagi dua kosakata ya. Media itu adalah perantara, pembelajaran itu adalah kegiatan belajar gitu ya. Sehingga media pembelajaran itu penyalur atau perantara, terserah, atau mau bikin media yang dikembangkan untuk kegiatan belajar mengajar. Salah. Bikin lagi kotak baru. Terserah ya, mau bagaimana bentukannya silakan. Yang penting yang namanya mind map itu tidak banyak isinya di dalam, tapi kelihatan hubungannya. Misalnya, oh ini dari satu kotak ke kotak selanjutnya itu apa sih gitu. Ya. Misalkan di sini saya tulis, oh ini adalah definisi. Jadi saya tahu bahwa isinya pasti tentang definisi. Nah, kemudian saya mau tulis lagi di sini, contoh dari media pembelajaran. Contohnya adalah video pembelajaran. Video pembelajaran itu berisi apa saja, misalkan materi, kemudian ada penyampaian dari informan, kemudian ada video, ada apa? Gambar, ada audio, penyajiannya menarik, informasinya jelas. Terus apalagi misalkan poster itu apa sih? Dia itu media 2 dimensi, isinya materi singkat dan gambar kayak gitu ya. Jadi mind map itu seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti kalian bikin seperti itu, kalian tinggal sudah selesai, tinggal foto, kemudian tinggal upload gitu. Dan harapannya ketika kalian itu kerjakan itu di masih di kelas online ini, saya bisa kasih lihat juga siapa yang sudah kumpul, siapa yang belum kumpul secara real time gitu. Nah, kalau misalnya ada yang terlambat dan lain sebagainya, maka pasti saya tidak akan nilai. Kalau saya tidak akan nilai, berarti saya tidak ada nilainya gitu ya. Jadi adik-adik semua mohon sekali bisa perhatikan itu, karena saya maunya nanti penilaiannya itu bisa langsung saya kasih ke kalian gitu.
Tapi itu tergantung dari apakah kalian mau mengerjakan tugas atau tidak. Gitu ya. Jadi itu untuk penyampaian saya. Harapannya sudah tergambar ya dengan jelas. Kalaupun misalnya nanti ada yang mau ditanyakan terkait materi yang mau kalian bikinkan PPT-nya, maka silakan di grup saja. Biar nanti semua yang melihat itu tahu, siapa tahu pertanyaannya serupa dan lain sebagainya gitu ya. Oke, saya langsung masuk ke presensi ya. Oke. Presensinya mungkin bisa dilihat di sini. Oke, masih loading ya. Oke, jadi dari sini kita official menyelesaikan pertemuan 1 gitu ya. Jadi setelah ini, setelah kalian selesai di kelas ini, silakan entah mau sarapan atau mau mandi, siapa tahu belum mandi dan lain sebagainya gitu ya, untuk prepare ke kampus gitu ya. Oke, ini sekarang tanggal 2, sudah betul. Kemudian materinya adalah Unit 1, kontrak kuliah. Oke. Amelia hadir? Nur Anissa Fitri? Hadir, Bu. Mana tuh? Mana orangnya? Hadir. Ekom Bulita? Hadir, Ibu. Sutina? Hadir, Ibu. Novrianti? Hadir, Ibu. Ratika Aulia? Hadir, Ibu. Wahdia Mahmud? Hadir, Ibu. Sastia? Hadir, Ibu. Titin? Hadir, Ibu. Sriwildayani? Hadir, Ibu. Atira Ramadhani? Hadir, Ibu. Zayan? Hadir, Ibu. Nur Lilis? Hadir, Ibu. Nur Amanda? Fitriani? Hadir, Ibu. Mana mukanya? Lagi kurang sehat, Ibu. Kalau lagi kurang sehat pun masih bisa kelihatan mukanya. Oke. Safira? Hadir, Ibu. Rini Febrina? Hadir, Ibu. Nur Fadila? Hadir, Ibu. Arda Putri Karisma? Hadir, Ibu. Febrianti? Hadir, Ibu. Sri Wahyuni? Hadir, Ibu. Dwi Aprianti? Hadir, Ibu. Fauzia? Hadir, Ibu. Najmi Aziza? Hadir, Ibu. Nur Alivia? Hadir, Ibu. Siti Fahra? Hadir, Ibu. Intan Kurniawati? Hadir, Ibu. Oke. Ada yang belum dipanggil? Ibu, saya, Ibu. Kenapa? Yastri, Ibu.
KRS-ku masih draft, Bu, belum disetujui. Saya tidak tahu kalau anak walinya Ibu Rizka dipindah ke Ibu Mas Riani. Ya Baru sudah. saya tahu, Bu. Ada lagi yang belum? Ibu mau bertanya, kalau begitu masih bisa diusahakan, Ibu? Masih bisa. Yang penting kamu melapor. Iya, Ibu. Ada lagi yang mirip dengan Yastri? Hanya Yastri saja. Nah, jadi nanti Yastri, mungkin sebelum masuk mata kuliah selanjutnya kan kamu bisa ke Prodi, kamu melapor ke Ibu Mas Riani bahwa Ibu, tapi saya sudah input KRS, tapi belum disetujui sehingga nama saya belum ada di mata kuliahnya Ibu Vita. Tadi saya masuk online gitu. Bilang kayak gitu, ya. Iya, Bu. Berarti nanti untuk Yastri bisa kasih tahu lagi ke saya di pertemuan kedua bahwa kamu harus diisi presensinya di pertemuan 1 gitu ya. Oke. Itu saja untuk hari ini, sepertinya kalian menyimak ya. Semoga saja bisa apa yang saya sudah jelaskan dari tadi bisa dipahamin. Dan kalian lihat sekarang 9.13 berarti tadi 3 menit tambah 3 menit 6 menit. Jadi untuk presensi saja 6 menit. Ya, jadi kalian perlu tahu bahwa saya punya laptop di sini dan satu lagi di sebelah kanan saya itu untuk melihat kalian ada atau tidak. Gitu ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Semoga kesan mata kuliah ini tidak menakutkan ya. Jadi mata kuliah ini saya berikan sejelas-jelasnya dan segamblang-gamblangnya. Itu bukan buat menakutkan kalian, tapi memperjelas apa yang akan kita lakukan. Gitu ya. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung. Semoga sehat selalu. Kemudian jaga kesehatannya, mumpung ini masih pertemuan 1, belum ada praktikum, belum ada tugas-tugas yang aneh-aneh dan banyak-banyak, bisa di-manage waktunya dengan baik ya. Jadi manage waktu itu penting gitu, karena kalau kalian nggak sehat, kalau kalian keteteran waktunya, segalanya bisa jadi kacau gitu ya. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya. Kita jumpa lagi di pertemuan kedua di hari Senin di tanggal 9 Februari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.